Halo kunjung kunyah, balik lagi sama aku Mbok Kunyah, kunyah terus. Oke, episode kali ini adalah untuk pecinta pedas. Yuk kumpul yuk yang suka sambel, yang suka kalau makannya ndrodros-ndrodros. Come on, mari kita kumpul. Aku sendiri adalah pecinta pedas, pakai banget. Jadi aku suka pedas. Mungkin kalau kalian lihat beberapa videoku awal, ada beberapa videoku aku lagi makan ricis yang itu ya, yang level 5 itu, terus nyobain sambal penyet, yang ngedu sambal penyet di Surabaya. Jujur jarang makan pedes sih sekarang akhir-akhir ini. Di video maupun tidak di video. Aku sekarang udah jarang makan pedes. Entah kenapa. Kayaknya perlu makan pedes lagi. Oke. Anyway, video kali ini tapi video kali ini aku nggak akan makan pedas, tapi kita akan review tentang sambal. Oke, jadi sebagai pecinta sambal atau pecinta pedas, pastinya kita sering makan sambal ya. Dan seperti yang kalian tahu, di Indonesia itu budayanya banyak banget, daerahnya banyak banget, dan pastinya kalau sudah seperti itu, kulinernya pasti bermacam-macam, ya enggak sih? Nah, salah satunya kulinernya adalah sambal. Jadi, hari ini kita akan review sambal-sambal Nusantara. Aku udah cari-cari, banyak banget sih ternyata. Kali ini di video ini kita akan coba 20 sambal Nusantara ya. Tapi biar lebih menarik, aku pengen tantangin kalian juga nih, para sambal lovers, sebenarnya seberapa petualang sih lidahmu terhadap sambal. Jadi gini, dari 20 sambal ini, coba kita nilai berapa banyak sambal yang udah pernah kalian icipin. Aku juga bakalan ikut nilai. Ini sambalnya aku dapat dari internet, aku lupa kalau referensinya kalau nggak salah di kompas.com kalau nggak salah. Nanti cek aja di description, akan aku tarik di description. Oke, check it out. Oke, sambal pertama itu adalah sambal terasi atau dikenal juga dengan sambal tomat. Ini buat kalian yang hidup di Jawa kayaknya udah nggak asing ya. Aku juga udah nggak cuman pernah nyicip, tapi udah jadi makanan hari-hari lah untuk sambal terasi ini. Bahan-bahannya adalah cabai rawit atau cabai keriting, bisa juga di-mix keduanya. Kemudian ada tomat, bawang merah, bawang putih, dan juga pastinya adalah terasi. Jadi bumbu-bumbu tadi selain si terasi itu dihaluskan atau diulek, kemudian ditumis, digoreng, oke, dan setelah itu dikasih terasi yang udah dibakar dan dibumbui dengan garam dan sedikit gula pastinya. Enak banget. Sambal kedua adalah sambal bawang. Ini rasanya lebih sederhana, tapi cukup nendang nih. Karena dia bahannya cuma 3, yaitu cabai dan juga bawang merah dan bawang putih. Nggak ada terasi, nggak ada tomat. Dan bumbunya pasti aja garam dan gula ya. Prosesnya sama, dihalusin dan kemudian ditumis atau digoreng. Nah, karena bumbunya sangat sedikit ini, jadi pedesnya tuh pedes banget biasanya, gitu ya. Kemudian rasa si bawangnya, terutama bawang putihnya itu sangat tajam. Jadi khasnya itu karena rasa bawang putihnya sangat tajam. Ini juga enak banget dimakan. Pakai tempe goreng aja udah enak banget deh. Oke. Sambal ketiga adalah sambal bajak. Nah, ini sih buat aku adalah sambal peneman pertumbuhanku atau sambalku di masa kecil gitu ya. Kenapa? Karena dulu waktu aku kecil, jadi satu keluarga itu semua suka
sambal. Nggak ada yang nggak suka sambal. So, mamaku bikinnya itu sambalnya itu daripada dia terus harus tiap kali makan mesti ngulek kan capek ya. Jadi dia bikin sambal yang dalam porsi langsung besar, kemudian ditaruh di dalam toples. Nah, sambal yang biasa dibikin waktu aku kecil adalah sambal bacak ini. Jadi hari-hariku selalu ditemani dengan sambal bacak ini. Mau makan apa aja biasanya makannya sambal bacak. Gitu ya. Cuman ada beberapa makanan lah yang sambalnya beda. Tapi kalau makanan lainnya ya udah sambal bacak aja gitu. Ternyata aku baru tahu kalau ternyata sambal bacak ini bahannya cukup kompleks ya. Lebih kompleks dari sambal terasi. Oke, selain seperti terasi, sambal terasi, ada cabai, ada tomat, bawang merah, bawang putih, dan terasi pastinya. Ternyata sambal bacak itu juga ada lengkuas, daun salam, dan serai. Kemudian juga ada air asam jawanya. Pantesan rasanya, memang rasanya lebih kompleks sih. Lebih ada kecut-kecutnya gitu. Dan rasa rempahnya juga lebih kompleks. Ada yang udah pernah makan sambal bacak? Gimana, suka apa enggak? Silakan komen di bawah. Oke, yang keempat adalah sambal plecing. Kalau 3 tadi itu kita mainan sambal di area Jawa nih. Nah, kalau sambal plecing ini pastinya bukan dari Jawa, tapi dari Lombok atau NTB. Kalau kalian pernah ke Lombok gitu ya, pernah makan kangkung plecing. Nah, kangkungnya itu di atasnya ada sambal plecingnya. Bahan-bahannya sebenarnya cukup simpel. Cabai merah, bawang merah, tomat, terasi, lalu ada cabai besar merah, gitu ya, sehingga sebenarnya plecing ini sambalnya nggak terlalu pedas-pedas banget. Lalu ada gula merah, jadi kalau yang di Jawa pakai gula pasir biasa, ini pakai gula merah. Nah, ini bikin segar, ada jeruk nipis. Jadi kesemuanya tadi dihalusin, ya, dihalusin dan ditumis. Kemudian setelah itu dikecerutin atau dikasih perasan air jeruk nipis. Jadinya segar banget. Ini juga enak. Aku pernah makan pastinya, cuman nggak sering-sering banget. Nggak kayak sambal terasi atau sambal bacak. Oke, sambal yang kelima ini kita terbang jauh ke Manado. Nah, ini sambal rica-rica. Siapa yang nggak kenal sih sambal rica-rica? Ini sambal yang sangat legend, bahkan mendunia kali ya sambal rica-rica ini. Bisa dimakan dengan ayam bakar, ikan bakar, enak banget. Daging dendeng, semacam daging dendeng atau daging asap gitu ya, enak banget deh ini. Oke, sambal rica-rica itu ada khasnya, itu adalah daun. Daunnya ini aku lupa namanya, kalau daun aslinya itu khas banget dari Manado, nama daunnya. Please yang dari Manado mungkin tahu daun khasnya ini, please komen di bawah namanya apa, aku lupa. Tapi kalau di Jawa, karena daun ini susah banget dicari, itu biasanya diganti dengan daun kemangi. Oke, selain daun khas ini, jadi ini daun ini bikin khas banget, baunya tuh khas banget. Selain ada daun ini, juga ada bahannya tentu aja adalah cabai rawit, cabai keriting, ada cabai merah, bawang merah, ada jahe, ada tomat, ada jeruk nipis, dan serai. Itu ya, masaknya sama, yaitu dihalusin kemudian ditumis. Kemudian baru diperasi dengan air jeruk nipis ini tadi. Enak banget nih. Rica-rica. Nah, sambal keenam ini adalah sambal ijo. Asalnya dari Padang, Sumatera Barat. Oke, berbeda dengan sambal-sambal yang lain, sambal ijo ini warnanya pastinya adalah hijau. Kenapa? Karena bahan-bahan yang dipakai memang bahan-bahan berwarna hijau, jadi bukan karena pewarna ya. Jadi contohnya nih, cabenya cabai hijau, cabai rawit hijau, cabai keriting hijau, cabai besar hijau, tomatnya pun pakai tomat hijau atau tomat sayur yang kita kenal biasanya kok di Jawa. Tapi warnanya juga hijau. Kemudian
pakai bawang merah dan bawang putih. Ada jeruk ini, kalau nggak salah namanya jeruk uci, kalau nggak salah ya. Please kalau saya salah, tolong dibenerin ya di komen. Nah, ini juga sama, diulek kemudian ditumis. Kemudian baru diperasin dengan si jeruk uci ini tadi. Sambal ini biasanya kalau kalian nggak pernah makan sambal hijau, berarti kemungkinan besar kalian nggak pernah makan nasi Padang. Karena biasanya sambal hijau ini selalu jadi kondimen di nasi Padang. Jadi coba aja makan, carilah nasi Padang gitu ya di dekat rumah atau di ya pokoknya di sekitar rumah, lalu minta sambal hijau ini. Biasanya makan nasi Padang, sambal hijau plus daun singkong udah enak banget. Plus sama bumbu gulai atau bumbu rendang aja, itu udah enak banget. Nah, sambal andaliman ini nih, aku belum pernah nyoba. Akhirnya ada juga sambal yang nggak pernah aku coba. Sambal ini asalnya dari Batak Tapanuli. Nah, andaliman sendiri itu adalah buah ini. Buah yang di atas itu, yang mirip merica itu. Oke, jadi buahnya itu mirip-mirip merica segar. Kecil-kecil mirip merica segar itu. Kalau digigit rasanya getir dan langsung kayak nendang gitu. Nah, buah ini kemudian yang akan jadi rasa dominan dari si sambal ini. Sambalnya sendiri sangat simple gitu ya, yaitu cuman cabai hijau, cabai rawit hijau, kemudian bawang merah dan bawang putih. Diulek dan ditumis dengan minyak goreng pastinya. Oke. Sambal korek. Sambal korek ini sebenarnya mirip-mirip sambal bawang nggak sih? Sebenarnya mirip. Cuman bedanya adalah sambal korek ini tidak ditumis. Jadi memang bahannya mirip, yaitu cabai, bawang merah, dan bawang putih, kemudian dihalusin, tapi instead of ditumis, dia cuma dikasih minyak panas aja. Setauku kayak gitu, jadi nggak ditumis. Cuma dikasih minyak panas. Sambal korek ini biasanya dikenal dengan sambal geprek. Please correct me if I'm wrong. Yang pernah makan sambal geprek, pastinya pernah makan di sambal korek. Enak banget. Sambal pencok kacang panjang. Aku pernah makan sambal ini, kalau nggak salah dihidanginnya itu dengan ikan goreng kalau nggak salah. Tapi sebenarnya kalau makan nasi sama sambal ini aja sebenarnya sudah oke sih ya. Jadi sambal ini mirip hidangan sebenarnya. Bumbunya adalah cabai rawit atau cabai keriting plus bawang putih. Lalu ada lengkuas, kalau nggak salah ada lengkuas dan juga ada terasi. Nah, dia diulek, tapi dibuat mentah gitu ya. Setelah dia diulek, kemudian ditambahi dengan potongan kacang panjang atau kacang pendek ya. Karena kan udah dipotong jadi pendek-pendek, ya lagi panjang. Nggak deh. Dikasih dengan potongan kacang panjang. Jadi kacang panjangnya biasanya dikasih kecil-kecil gitu. Oke. Sip. Sambal mangga. Langsung ngeces nih kalau bayanginnya. Sambal mangga biasanya dimakan sama ikan bakar atau ikan goreng gitu ya, kalau di Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Oke, ini sambal ini sebenarnya juga mirip-mirip sih dengan sambal pencok tadi. Cuman dia nggak pakai lengkuas, jadi cuman cabai rawit, bawang merah, kemudian pakai terasi, gulanya pakai gula merah, dan ada pastinya setelah itu semua dihalusin gitu ya, ditambahin dengan si mangga. Tambahin dengan mangga.
Enak banget. Oh ya, by the way, itu kalau di Jawa. Ada beberapa daerah yang agak beda nih mangganya. Nah, contohnya kalau di Palembang, itu dia nggak pakai terasi. Sementara kalau di Banjar, nah, di Banjar dia pakai tomat, tapi tomat kecil-kecil yang kemudian diiris 4 gitu ya, diiris belah jadi 4, kemudian digoreng. Jadi bumbu-bumbu tadi itu dihaluskan, kecuali tomat, dihaluskan dan digoreng, kemudian baru dicampur dengan si tomatnya tadi, dan dicampur dengan bawang. Itu tadi yang khasnya sambal mangganya Banjar. Gimana, kalian udah pernah nyoba sambal mangga yang mana aja? Yang Banjar ini aku nggak pernah nyoba. Palembang juga belum pernah. Tapi kalau sambal mangga Jawa, jelas aku udah pernah nyoba dong. Kalian gimana? Please komen di bawah. Balik lagi ke Manado. Kali ini adalah sambal dabu-dabu. Ini juga sambal nikmat banget. Sambal ini, kalau tadi adalah sambal ulek, yang ini adalah sambal iris, teman-teman. Artinya bahan-bahannya cukup diiris aja, jadi gampang banget. Udah diiris, nggak pakai dimasak. Bahan-bahannya adalah cabai merah, cabai keriting, atau kalau di Manado sendiri ada cabai khusus yang memang pedas banget tuh, namanya beda lagi gitu ya. Bawang merah dan tomat. Kemudian ada kemangi, itu kemudian dirajang atau dipotong gitu kecil-kecil, kemudian dikasih perasan air jeruk nipis. Enak banget, seger banget, paling enak dimakan sama ikan bakar. Delicioso, magnus. Nah, yang ini mirip sama si dabu-dabu. Sambal colo-colo ini dari Maluku, jadi masih dari Indonesia Timur gitu ya. Mirip banget nih, cuman ada tambahannya yaitu kecap. Jadi mirip banget sama si dabu-dabu, tapi tambahannya adalah dia pakai kecap manis. Aku belum nasi makan sambal colo-colo ini, tapi kayaknya mungkin mirip-mirip sama sambal kecap kali ya, tapi ada tomatnya. Dan kayaknya kecapnya nggak sebanyak kalau sambal kecap. Jadi penasaran nih, gimana rasanya? Tapi kayaknya seger-seger manis gitu, enak deh. Buat kalian yang udah pernah makan sambal colo-colo, please komen di bawah, kasih tahu aku dong, rasanya kayak gimana. Nah, ini dia nih, umur panjang banget ya. Baru diomongin tentang sambal kecap, ternyata muncul lagi setelahnya. Oke, sambal kecap ini, kalau sambal kecap setahu dari Jawa ya, bedanya dengan sambal colo-colo, dia nggak ada tomatnya, itu satu, dan kecapnya jauh lebih banyak gitu. Jadi namanya sambal kecap karena kecapnya jauh lebih banyak, sementara lombok sama bawang merahnya itu nggak terlalu banyak. Gitu, itu sambal kecap. Paling enak dimakan pakai apa ya? Tahu juga udah enak, tahu goreng aja enak. Ikan goreng. Jadi sambal kecap ini jatuhnya nggak terlalu pedas karena kan satu kecapnya banyak banget dan juga lomboknya dan bawangnya cuma diiris gitu ya, jadi nggak terlalu pedas. Dan karena banyak kecapnya, jadi ngambilnya itu lebih banyak kansnya untuk dapat kecapnya daripada si lomboknya gitu. Nah, sambal mata ini dari Bali. Ini juga termasuk sambal mentah yang juga diiris. Oke, cuman jadi mirip-mirip dabu-dabu sih, cuman ada bahan yang berbeda, yaitu nggak pakai perasan jeruk nipis, tapi pakai daun jeruk nipisnya. Pakai daunnya, kemudian selain itu dia juga pakai serai, dan untuk ininya adalah minyak goreng aja. Itu bedanya, tapi sama-sama diiris dan sama-sama mentah. Sambal mata ini juga biasanya dimakan pakai ikan goreng kalau nggak salah kalau di Bali. Enak banget. Ikan goreng atau ikan bakar. Enak banget, seger banget. Jadi kangen Bali. Udah, next sih.
masih dari Bali adalah sambal embe. Nah, kalau sambal matah itu mentah, karena matah sendiri artinya mentah dari Bali. Kalau sambal embe ini adalah sambal yang matang. Jadi dia ditumis, tapi tetap irisan. Sambal embe ini juga adalah salah satu sambal yang selalu ada di rumah. Tapi waktu itu zaman aku sudah agak gede. Jadi setelah bosan dengan sambal bajak, Mama berimprovisasi dengan sambal embe ini. Karena lebih gampang gitu ya. Bahannya cuma lombok atau cabai rawit yang diiris-iris, bawang merah kemudian diiris-iris, dan juga pakai terasi. Jadi setelah diiris, dia dimasak atau digoreng, ditumis, dikasih terasi. Itu aja. Ya, pastinya pakai garam dan gula lah ya. Enak banget. Biasa sama seperti sambal bajak, biasanya ditaruh di tempat pada sele gitu, botol bening gitu, dan kita langsung makan. Ini sambal ini doang sama kerupuk pakai nasi udah selesai, atau pakai ceplok udah selesai, beres. Makannya bisa bernambah-nambah terus. Aduh, enak banget. Kangen nih. Udah lama gak makan sambal embe. Oke, next. Oke, sambal tumpang. Sebenarnya aku agak kaget, ternyata tumpang itu adalah sambal. Karena aku pernah makan sih sambal tumpang ini, tapi dengan waktu itu dengan pecel. Namanya pecel tumpang. Jadi ketika dinamakan pecel tumpang, pecelnya itu kemudian ditambahin semacam, aku pikir lauk gitu ya, semacam lauk, dan rasanya memang pedas. Nah, lauknya itu adalah dari tempe, tempenya tapi ternyata adalah tempe busuk atau tempe semanggit yang kayak gini nih. Tempe busuk, jadi tempe yang hampir-hampir busuk kemudian berjamur yang sudah hampir-hampir busuk gitu. Rasanya jadinya khas banget. Oke, selain tempe busuk ini, dia ada bahan-bahan yang lain ya. Bahan-bahannya cukup kompleks ternyata. Cabai rawit, cabai merah, bawang putih, ada kemiri, lalu ada ebi, ada tomat, dan ada lengkuas. Semuanya dihaluskan. Itu adalah bumbu-bumbu halus. Bumbu-bumbu halus dari sambal tumpang. Kemudian ada lagi bahan, yaitu daun salam, jahe, kencur, dan daun salam. Oke, itu ada bahan-bahannya. Jadi setelah bahan-bahan yang tadi dihaluskan, kemudian bahan ini kemudian dia digoreng bersama dengan bahan-bahan ini. Setelah itu baru ditambahkan santan. Jadi setelah dia digoreng bersama bahan-bahan, ditambahkan santan, kemudian ditambahkan tempe segar maupun tempe yang busuk tadi. Nah, jadi prosesnya untuk mendapatkan sambal tumpang ini paling kompleks dibandingkan sambal-sambal yang lain. Makanya aku rasa sambal ini nggak tepat buat jadi sambal, tapi lebih ke hidangan karena masaknya kompleks banget gitu ya. Tapi enak banget. Tempe busuknya itu yang bikin enak. Oke, sambal pecah ini dari Jawa Barat. Ini aku belum pernah nyicip. Bumbunya adalah cabai pasti, cabai rawit, cabai keriting, ada kemiri, ada bawang putih, ada cabai merah, ada gula merah, ada santan, dan juga ada lengkuas kalau nggak salah ini. Ada lengkuasnya. Semua bahan itu dihalusin, kemudian ditumis bersama santan sampai kemudian keluar minyaknya. Kayaknya enak, gurih-gurih gitu kayaknya ya. Kapan-kapan aku kalau ke Jawa Barat, mungkin ke Bandung, aku akan cari ini sambal pecah. Sambal
petis. Wah, ini sih khasnya Jawa Timur ya. Petis itu adalah bumbu khas dari Jawa Timur, yaitu berupa udang yang difermentasi sampai dia menghasilkan sebuah pasta. Rasanya manis-manis gurih gitu, dan biasanya dipakai untuk beberapa masakan khas Jawa Timur, macam rujak, tahu campur, kalau nggak salah ada petis juga, lalu lontong balap. Jadi masakan-masakan Jawa Timur itu biasanya akan ada petisnya ini. Sambal petis sendiri ya tinggal ditambahin dengan lombok sama bawang putih. Gitu. Jadi mirip-mirip sama sambal kecap tuh. Komposisi petisnya jauh lebih kerasa. Jadi istilahnya kayak petis pedas. Lebih ke petis pedas, bukan ke sambal gitu. Itu adalah sambal petis. Paling enak pasti buat cocolan tahu. Atau kalau nggak tahu ote-ote. Ote-ote itu bahasa Surabaya. Kalau bahasa Jakartanya bala-bala atau bakwan. Nah, itu biasanya dimakan pakai itu sambal petis. Enak banget. Lalu ada sambal roa dari Manado. Kenapa ya sambal Manado itu enak-enak banget loh menurutku. Aku doyan semua sambalnya Manado deh. Sambal roa ini itu kenapa dibilang sambal roa? Karena ada tambahan ikan roa. Jadi ikan roa itu adalah ikan khas dari Manado yang ikannya itu diasap gitu. Nah, ikan ini kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam si sambal tadi. Sambalnya sendiri itu bahannya sebenarnya simple. Cabenya Manado khasnya ya, atau cabai rawit, cabai keriting, bawang putih, terasi, serai, daun jeruk kalau nggak salah. Kemudian itu dihaluskan, digoreng, kemudian dikasih si sambal roa ini tadi. Nah, di Manado, sambal roa ini dimakannya biasanya pakai pisang goreng, teman-teman. Aku nggak pernah makan yang pakai pisang goreng. Asli, sambal roanya aku pernah makan, tapi biasanya karena dia gurih ya kan, jadi biasanya makan pakai nasi aja udah enak. Jadi literally cuma sambal roa dengan nasi aja itu sudah enak, teman-teman. Karena sambalnya sendiri sudah mengandung si ikan roa tadi, jadi enak banget pastinya. Aduh, sungguhan aku ngiler bayanginnya. Aduh, kangen banget. Untung aku punya teman ini ya, teman kantor itu orang Manado, jadi dia sering pulang. Jadi aku biasanya dia berbaik hati ketika pulang itu selalu bawa oleh-oleh sambal roa. Jadi aku hasratku untuk makan sambal roa itu selalu terpenuhi karena temanku ini sering pulang ke Manado. Aduh, kangen. Kapan ya kamu pulang lagi? Oke, next. Enak. Oke, dan yang terakhir itu adalah sambal pencok putih. Nah, sambal ini mungkin asing buat kalian. Sambal ini adalah sambal khas dari Madura. Jadi aku taunya juga dari mama. Ini adalah hidangan favorit di keluargaku untuk sarapan. Enak banget nih. Oke, sambal pencok putih ini putih karena dia ada santannya dan ada kemirinya. Oke. Sementara bahan-bahan lainnya adalah cabai, lalu ada lengkuas dan ada kencur, serta ada daun salam kalau nggak salah. Jadi bahan-bahan tadi itu diulek dan udah gitu aja dikasih santan, kecuali kemirinya ya. Jadi sebenarnya ini termasuk sambal mentah, tapi kemirinya harus dimasak, digoreng atau dikukus atau direbus. Karena kalau kemirinya itu mentah, nanti rasanya akan getir. Oke, setelah dihalusin dikasih santan. Biasanya ini makannya itu dengan rebusan atau kukusan. Jadi tahu kukus, tempe kukus, terong kukus,
telur rebus gitu-gitu. Jadi bukan goreng tapi dengan kukusan. Enak banget. Udah lama ya mamaku gak masak ini. Oke, kapan-kapan aku minta deh. Dan aku akan review ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah sambal-sambal Nusantara. Dan berapa nilaiku? Mari kita cek. Oke, nilaiku adalah 85. Jadi aku pernah coba 17 dari 20 sambal tadi. Kalau kalian gimana? Apakah bisa ngalahin aku? Coba komen di bawah berapa nilaimu sih? Pengen tahu aku. Oke. Apakah masih ada sambal-sambal lain yang belum di-review? Please komen di bawah, nanti aku akan buat part 2-nya kalau memang banyak sambal-sambal lain yang belum di-review. Dari kalian yang dari Kalimantan nih, aku belum denger nih sambal-sambalnya. Dari Kalimantan, mungkin dari NTT, mungkin dari Papua. Please komen di bawah sambal-sambal apa yang biasa kalian makan. Nanti aku akan coba research bahan-bahannya seperti apa, resepnya seperti apa. Dan aku akan bikin part 2-nya. Please like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, please subscribe. Karena aku kepingin berbagi info makanan dengan kalian. In the meantime, jangan lupa untuk happy terus, semangat terus, dan kunyah terus.